Aku ya, selamat berjumpa dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ini merupakan tugas yang kedua dari pelajaran minggu yang lalu ya. Tapi hari ini Bapak membuat atau memvideokan supaya kalian mengenal sosok pengajar bahasa Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan dengan pelajaran bahasa Indonesia di pagi ini kalian dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, ya, utamanya rezeki yang halal dan berkah. Amin, ya. Anak-anakku, hari ini Bapak akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia, tidak akan berpanjang lebar, ya, dikarenakan waktu. Kalau di video ini, mudah-mudahan ke depan bisa bertatap muka dengan sepenuh hati. Kalian bisa menerima pelajaran dari Bapak, dari hal yang besar sampai kepada hal yang kecil, yang oleh kalian mendapatkan sebuah unek-unek. Ya, kalau di sini tentu saja segalanya terbatas, bahasanya terbatas, ya. Ya, anak-anakku, yaitu hari ini minggu kedua pelajaran berbicara, yaitu mengambil judul menceritakan pengalaman yang paling mengesankan. Ya. Dalam pelajaran menceritakan pengalaman yang paling mengesankan, tentu kalian saat menulis harus menggunakan ya pilihan kata atau membuat kalimat yang efektif, ya. Ingat itu. Jadi kalimat yang efektif itu kalimat EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan, ya. Tidak boleh ada kata enggak, ya, tidak boleh, ya, atau kalimat-kalimat rancu itu, ya. Jadi misalnya kata yang rancu itu, yang salah kaprah itu, misalnya kata karena dibuat menjadi karena, yaitu karena itu nama orang itu, ya. Nah, dan lain sebagainya. Kalian tentu pernah mengalami peristiwa yang sangat mengesankan dan selalu terkenang dalam hidupmu, ya. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa senang, ya, kecewa, sedih, terharu, bangga, dan masih banyak lagi yang pernah kalian alami dalam kehidupan kalian, ya. Bagaimana? Pilih oleh kalian yang mana yang paling terkesan di antara yang Bapak ucapkan tersebut. Pilih salah satu itu, ya. Setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda, ya, tentu saja, ya. Walaupun pengalamannya sama, misalnya bangga, tetapi pengalamannya akan berbeda juga dalam kalimatnya, berbeda juga dalam bahasanya, ya, berbeda pula dalam tulisannya, ya. Berbeda juga, ya, dengan judulnya, ya, mengesankan atau tidak, mengecewakan atau tidak, ya. Perbedaan pengalaman tersebut membuat di antara kita bisa saling berbagi pengalaman. Nah, ini kalian bisa mengobrol dengan orang lain bahwa kalian pernah mengalami hal-hal yang serupa. Misalnya dengan teman kalian. Kalau saya adalah begini-begini, kalau saya adalah begitu-begitu, ya. Nah, ini yang perlu dikaji oleh kalian. Maka kata Bapak, lain orang, lain kepala, lain pula pikirannya, dan pengalamannya pun walaupun sama judulnya pasti akan berbeda pengalamannya. Pepatah mengatakan bahwa pengalaman merupakan guru yang sebenarnya, ya. Pengalaman dapat dikenang dan dijadikan pedoman untuk melangkah atau bertindak di masa mendatang, yaitu guru yang baik. Pengalaman itu yang guru yang baik. Jika kalian kecewa, bagaimana, ya, agar saya tidak kecewa lagi, ya. Jika kalian mendapatkan pengalaman yang membanggakan, jelas kalian akan meningkatkan kebanggaan itu di masa mendatang. Jika kalian merasa sedih, jelas bagaimana, ya, mengkoreksi kesedihan itu, apa yang oleh kalian alami, ya. Nah, itu menceritakan pengalaman bertujuan supaya orang lain mengerti
merasakan dan mengalami pengalamanmu. Nah, ini di sini kalian menceritakan pengalaman, jelas sering. Kalau saya pernah mengalami ini diceritakan, ya. Kalau saya mengalami pengalaman yang itu diceritakan kepada orang lain dan orang lain dapat meresponnya dengan baik, ya. Itu sehingga dapat membayangkan suasana yang diceritakannya itu, ya, ke orang lain itu. Ya, ada 5 pengalaman, ya, yang harus diceritakan ke orang lain, yaitu menceritakannya atau menulisnya dengan memilih kata-kata dan perangkaian kalimat yang menarik serta komunikatif. Nah, di sini, ya, komunikatif di sini harus bisa dibedakan, jangan disamakan dengan komunikasi, ya. Kalau komunikasi itu berbicara dua arah, ya, ya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau kalian misalnya menerima pelajaran secara langsung, yaitu yang disebut tatap muka, ya. Kalau secara tidak langsung, yaitu mungkin saja di medsos atau media sosial, di surat kabar, itu, ya. Berbeda lagi dengan komunikatif, ya, antara komunikasi dengan komunikatif, ya. Kalau komunikatif itu berbicara saat kalian bercerita di depan kelas atau berbicara di depan orang banyak atau dengan kawan-kawan kalian berbicara, misalnya seseorang berbicara, misalnya, ya, mendapatkan sebuah pertanyaan, apakah itu betul atau tidak. Bahkan saat kalian bercerita, orang lain bisa tertawa, orang lain bisa bersedih, orang lain bisa tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh kalian. Nah, itu sedang kalian berbicara di depan, wah masa. Apakah itu betul? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa komunikatif dengan orang-orang tersebut. Bahkan penasaran, orang lain itu bertanya, ya, kepada kalian. Nah, yaitu yang disebut komunikatif. Apa tuh komunikatif dengan komunikasi, perbedaannya? Nah, silahkan, ya, tadi sudah Bapak bicarakan. Yang kedua yaitu penyampaian cerita berdasarkan urutan ruang dan waktu yang runtut dan terperinci, ya, dari pembukaan, isi sampai ke penutup, yaitu harus rinci, ya, harus rinci, jangan meloncat-loncat. Itu. Yang ketiga yaitu mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan peristiwa secara detail, ya, berbicara pengalaman kalian menuliskan dalam buku tersebut, ya, menceritakan di depan kelas, jelas kalian itu harus dari A sampai Z dibicarakan secara detail dengan siapa kalian mengalaminya, ya. Yang keempat itu gaya penceritaan yang deskriptif dan ekspresif, ya, deskriptif dan ekspresif. Nah, itu sehingga mampu membangkitkan gambaran pendengar, ya. Harus seperti betul-betul itu, ya. Harus seperti nyata. Jangan ada kata-kata yang bisa dikatakan kebohongan atau karangan semata. Ya, pengalaman itu harus betul-betul, ya, nyata. Yang kelima yaitu variasi intonasi, kejelasan artikulasi serta volume suara yang tepat, ya, itu, ya, tingkat tinggi rendahnya saat kalian berbicara, ya, tinggi rendahnya nada suara, vokalnya atau volumenya suara harus tepat sehingga orang lain bisa membayangkan apa yang kalian alami. Nah, dengan begitu kalian bisa menuliskan di buku kalian, ya, tentang pengalaman yang menarik yang pernah kalian alami. Ya, itu, ya, tugasnya yaitu untuk kalian, ya. Tugasnya untuk kalian untuk pembahasannya hari ini cuma seperti itu. Mudah-mudahan bisa teralami kembali jika ada tatap muka dan dijelaskan secara rinci, ya. Tugas untuk kalian, kerjakanlah tugas dengan urutan berikut.
Coba ingatkan kembali pengalamanmu yang paling mengesankan itu apa? Ya, yang paling mengesankan, yang membuat kalian bisa terlupakan. Ya, itu. Yang kedua, ingat hal-hal yang penting dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pengalaman tersebut. Berapa orang kalian mengalaminya, ya. Itu, ya. Saat ada kejadian mungkin tidak sendiri, ya. Ya, tidak mungkin tidak sendiri, tetapi ada orang. Tuliskan orang-orangnya atau tokoh-tokoh yang ada di dalam pengalaman tersebut saat kalian terjadi. Yang ketiga yaitu ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas atau mencoba di depan cermin menggunakan diksi tepat dan kalimat yang efektif. Nah, coba oleh kalian belajar berbicara ya di depan cermin. Mampu tidak? Nah, itu belajar ya. Belajar kalian di depan cermin ya. Kalau masih ada yang salah, ya coba koreksi. Ya, gayanya bagaimana, volumenya bagaimana, ya, intonasinya bagaimana. Itu. Diskusikan dengan kelompokmu. Ini nomor 4 ya. Kakakmu atau teman dekatmu mengenai penggunaan pilihan kata dan kalimat yang efektif. Ya. Itu, ya. Kalimat utama dan yang efektif itu yang bagaimana, ya. Harus bagus, belajar menulis yang bagus. Yang kelima, diskusikan bersama temanmu mengenai kemenarikan penceritaanmu, ya. Diskusikan oleh kalian, ya, mengenai kemenarikan penceritaan, apakah menarik atau tidak. Kalau masih ada yang dirubah-rubah, ya, tapi jangan mengarang. Itu adalah bohong, ya. Nah, ini penegasan oleh kalian apabila yang dikatakan oleh Bapak kalian belum mengerti, ya, apa itu deskripsi. Ya, deskripsi adalah bentuk tulisan dengan mengemukakan perincian dari satu objek, ya. Kemudian ada mengenai diksi. Diksi adalah pilihan kata yang sesuai dengan gagasan dan seirama dengan situasi sehingga memperoleh nilai rasa yang maksimal. Nah, itu ya, nilai rasa yang maksimal. Itu yang mudah-mudahan kalau masalah intonasi kalian tahu, ya, yang efektif kalian tahu, ya. Kemudian masalah diskusi juga sudah kalian tahu. Mungkin di waktu saat belajar di sekolah dasar kalian pernah belajar diskusi dengan ibu dan bapak gurumu, ya. Itulah pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian puas, ya. Tetapi di sini catatan akan diinikan, ya. Catatan akan dikirimkan juga kepada kalian. Mudah-mudahan dengan catatan dan berbicara Bapak kepada kalian dapat dimengerti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.